Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Yasmin dari MPI 41 dengan nomor induk mahasiswa 190302719. Baik, di sini saya akan membuat video tutorial dengan sebuah survei yang dilakukan untuk mengkaji variabel kualitas layanan berdasarkan tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan. Dengan menggunakan 7 atribut layanan yang digunakan, lalu di sini ada scoring pada tingkat kepuasannya 1 sampai 5, yang dimana nilai 1 menunjukkan sangat tidak puas, nilai 2 menunjukkan tidak puas, nilai 3 menunjukkan cukup puas, nilai 4 menunjukkan puas, dan nilai 5 menunjukkan sangat puas. Lalu pada scoring tingkat kepentingan 1 sampai 5, yang dimana nilai 1 menunjukkan sangat tidak penting, 2 tidak penting, 3 cukup penting, 4 penting, dan 5 sangat penting. Baik, di sini juga sudah ada instruksi kerjanya, ada 10 instruksi kerjanya. Lalu, mari kita buka aplikasi SPSS-nya. Di sini saya sudah membuat tingkat kepuasan dari SA SQ1 sampai 7, lalu tingkat kepentingan IMSQ1 sampai 7. Setelah itu, di data view-nya yang masih kosong, kita pindahkan terlebih dahulu dari Microsoft Excel. Di sini sudah ada nilai-nilainya. Tinggal di copy saja, lalu di paste. Oke. Setelah itu kita lihat instruksi kerjanya. Di sini nomor 1 berikan keterangan value pada kolom variabel view di SPSS untuk setiap indikator kepuasan dan kepentingan layanan. Baik, kita ke aplikasi SPSS-nya. Di sini di bagian value-nya masih none, mari kita ubah terlebih dahulu. 1 ini sangat tidak puas. Tidak puas, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Tidak puas. Yang ketiga cukup puas. Yang keempatnya puas. Yang kelimanya sangat puas. Oke, teman-teman, kita klik OK. Lalu agar lebih cepat, di sini kita copy terlebih dahulu. Lalu kita paste. Nah, di sini sudah berubah. Lalu kita ke tingkat kepentingannya. Sama seperti di awal. Tinggal diklik saja. Tidak penting. Yang ketiganya cukup penting. Yang kelimanya sangat penting. Sama seperti di awal ya, teman-teman. Di sini kita copy saja. Kita paste. Nah, di sini sudah berubah juga seperti yang di tingkat kepuasan. Nah, di sini sudah berubah. Lalu kita ke instruksi kerjanya. Nomor 2 ini buat tabel frekuensi untuk indikator kepuasan kepentingan. Lalu di nomor 3-nya membuat grafik batang dari tabel frekuensi yang dibuat untuk setiap indikator kepuasan dan kepentingan. Setelah itu, kita buka aplikasi SPSS-nya. Di sini kita klik analis, lalu kita deskriptif, lalu ke frekuensi. Setelah itu, di sini sudah saya pindahkan dari tabel frekuensinya ke variabel sini. Lalu kita akan klik chart. Setelah itu, kita pilih yang bar chart. Setelah itu, kita pilih yang frekuensi. Setelah itu, kita continue. Lalu di sini kita akan mencari frekuensi tabel. Di sini kita centang. Lalu klik OK. Baik, teman-teman, di sini sudah tertera di sini ada frekuensinya. Di frekuensinya,
frekuensinya. Lalu di bagian sini juga ada frekuensi tabelnya. Di sini sudah ada tingkat kepuasan SA SQ1 sampai SA SQ7. Lalu tingkat kepentingannya dari 1 sampai 7 juga sudah ada. Setelah itu, di instruksi kerjanya, buat grafik lingkaran dari tabel frekuensi yang dibuat untuk set indikator kepuasan kepentingan. Kita ke aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu, lalu kita analyze, lalu kita ke deskriptif lagi, ke frekuensi. Setelah ini tadi kan data yang di sini sudah dipindahkan, kita klik chart, setelah itu kita pilih pie chart karena kita ingin mencari lingkaran. Lalu kita ke percent text, lalu kita continue. Setelah itu di centang ini kita hilangkan karena kita tidak mencari frekuensi tablesnya karena tadi sudah ketemu ya teman-teman. Kita tinggal klik OK. Nah, di sini sudah terlihat dengan jelas frekuensi dan grafik lingkarannya. Ini untuk tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan juga sudah tertera dengan jelas. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini lakukan frekuensi dan presentik dari tabel dan grafik yang dibuat untuk step indikator. Baik, di sini saya sudah merangkumnya di Word. Di sini kita ke bagian frekuensinya terlebih dahulu. Di sini ada tingkat kepuasan dari SASQ1-nya, memilih cukup puas 2 orang, puas 24, sangat puas 4. Lalu di SASQ keduanya yang memilih cukup puas itu ada 8, yang memilih puasnya 15, yang sangat puasnya ada 7. Lalu di SASQ yang ketiganya memilih cukup puas ada 8 orang, yang memilih puas ada 13 orang, yang memilih sangat puas ada 9 orang. Di SASQ yang keempatnya yang memilih cukup puas ada 8 orang, yang puas 16, dan sangat puas ada 6 orang. Seperti itu teman-teman. Sampai seterusnya di sini kita lanjut ke bagian layanan kepentingan. Di sini juga di MPS Q1-nya yang memilih penting ada 13, yang sangat pentingnya ada 17 orang. Di MPS Q2 yang memilih penting 14 orang, yang sangat penting ada 16 orang. Lalu di MPS Q3 yang memilih penting ada 10, yang sangat penting ada 20. Lalu yang memilih MPS Q4 penting ada 16, sangat penting ada 14. Setelah itu di MSQ 5, penting 20, sangat penting ada 10. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita lihat lagi di bagian percent text-nya. Di sini juga sudah saya rangkum agar lebih memudahkan untuk dibaca. Di sini juga di kualitas kepuasannya sudah ada yang SSI-nya 1 cukup puas, puas 24, sangat puas 4. Lalu yang SSI keduanya yang memilih cukup puas ada 8, yang puasnya ada 15, sangat puasnya ada 7. SKSI 3 cukup puasnya ada 8, puas 13, sangat puas ada 9. Seperti itu teman-teman. Lalu di tingkat kepentingannya juga yang memilih penting ada yang memilih penting 13, yang sangat penting ada 17. Lalu di MPS Q2-nya yang memilih penting ada 14, sangat pentingnya ada 16. Lalu di bagian di MPS Q3-nya penting 10, sangat penting 20. Lalu di MPS Q4-nya penting 16, sangat penting 14. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita lihat instruksi kerjanya. Di sini kita ingin menghitung MEAN untuk setiap indikator kepuasan kepentingan. Nah, untuk menghitung MEAN ini kita menggunakan aplikasi Excel. Di sini saya sudah menulis MEAN. Di sini kita akan menuliskan rumusnya. Average. Lalu kita blok dari atas ke bawah, agar kita bisa mengetahui hasilnya. Nah, di sini sudah kelihatan. Lalu kita tarik sampai ujung untuk mengetahui masing-masing hasilnya. Nah, ini kita bulatkan di 2 belakang 0 di sini. Nah, di sini sudah keluar nilainya. Untuk mengetahui masing-masing rata-rata dari tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan, kita
Nah, bedakan terlebih dahulu nih, atau kita warnakan terlebih dahulu agar tidak tertukar teman-teman. Di sini saya ingin menggunakan warna kuning agar terlihat lebih jelas di bagian kepuasan. Lalu di bagian kepentingan saya ingin menggunakan warna orange. Agar teman-teman juga lebih mudah memahaminya. Nah, setelah itu dari masing-masing ini kita buat lagi sama dengan tinggal ditarik saja sampai sini. Sudah terlihat hasilnya, lalu di tingkat kepentingannya tinggal ditarik juga teman-teman sama seperti di awal agar kita bisa mengetahui hasilnya. Maaf ini kelebihan. Kita ulang teman-teman. Di sini. Nah, di sini sudah terlihat teman-teman hasilnya dari masing-masing tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan. Lalu di sini kita mencari kelas interval yang membuat range untuk interpretasinya. Kita mencari range-nya. Di sini kalau yang 4,7 ini menunjukkan puas. Di sini kita tulis terlebih dahulu agar lebih gampang memahaminya. Lalu di 3 itu cukup puas. Lalu di 4 ini puas. Lalu di 3 lagi cukup puas. Lalu di 4, 3 puas. Seperti ini terus-menerus sampai selesai.
Oke, di sini juga di nilai 3,8 ini masuk ke cukup puas. Lalu di tingkat kepentingannya juga menunjukkan penting. Lalu di 4,3 penting, kalau yang tingkat kepentingan ini masuk ke penting semua ya teman-teman. Karena dia nilainya 4,47. Penting. Lalu di sini kita akan menentukan range-nya untuk tingkat kepuasannya yang menunjukkan puasnya ada 4. Untuk yang cukup puasnya juga ada 3. Lalu kalau untuk tingkat kepentingannya semuanya menunjukkan penting, jadi kita tulis semua di sini 7. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini lakukan analisis mean dan range untuk setiap indikator kepuasan dan kepentingan layanan. Baik, di sini juga saya sudah salin di Word, sudah saya rangkum juga. Di sini untuk analisis mean and range, indikator kepuasannya yang pertama indikator kepuasan 1 itu dengan skor 4,7 hasilnya puas, indikator kepuasan 2 dengan skor 3,97 hasilnya cukup puas, indikator kepuasan 3 dengan skor 4,3 hasilnya puas, indikator 4 dengan skor 3,93 hasilnya cukup puas, indikator 5 dengan skor 4,23 hasilnya puas, indikator kepuasan 6 dengan skor 4 hasilnya puas, indikator kepuasan 7 dengan skor 3,80 hasilnya cukup puas. Lalu di analisis mean dan range di indikator kepentingan. Di kepentingan 1 dengan skor 4,57 hasilnya penting, indikator kepentingan 2 dengan skor 4,3 hasilnya penting. Lalu di indikator kepentingan 3 dengan skor 4,67 hasilnya penting, indikator kepentingan 4 dengan skor 4,47 hasilnya penting, kepentingan indikator kepentingan 5 dengan skor 4,33 hasilnya penting, indikator kepentingan 6 dengan skor 4,60 hasilnya penting, indikator kepentingan dengan skor 4,53 hasilnya penting. Jadi untuk analisis mean dan range di bagian kepentingan ini menunjukkan penting semua. Kalau di bagian mean dan range di kepuasan ini hasilnya cukup puas dan puas. Oke, lanjut ke instruksi kerja yang terakhir. Lakukan analisis mean dan range untuk tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan layanan. Nah, di sini juga tadi kan kita sudah melakukannya, lalu analisis mean dan range ini hasil keseluruhan indikatornya kepuasan dan kepentingan. Untuk indikator kepuasannya sendiri dengan skor 4 hasilnya puas, indikator kepentingan dengan skor 4,53 hasilnya hasilnya penting. Baik teman-teman, jadi seperti ini ya teman-teman hasil akhirnya agar bisa lebih dipahami. Oke, cukup sekian video dari saya atau tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.